Ya alhamdulillah kita syukuri bisa silaturahim di tahun baru Hijriah. Ada yang tahu berapa selisih tahun antara Masehi dan Hijriah? Satu Masehi, satu Hijriah sama dengan berapa Masehi? Yang belajar ilmu hisab itu nanti bisa mengkonversi manual itu ya. Itu biasanya harus tahu selisihnya. Selisihnya itu 622 tahun. Jadi satu Hijriah itu tahun 622 Masehi. Meskipun sebelum mulai tahun Hijriah, nama-nama bulan itu sudah ada. Selamat datang Pak Ketua. Ya alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam dan senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan termasuk kita ya, Muhammadiyah, orang-orang yang mengikuti Muhammad. Sedikit nyinggung tentang hafalan itu. Saya mungkin pernah cerita tapi lupa di sini atau di tempat di mana. Saya itu beberapa kali menerima PPL mahasiswi itu hafal sudah di atas 15 juz. Saya tanya mulai ngapal lagi kapan Mbak? Ya sejak kuliah Mas. Pak itu sejak kuliah, jadi kira-kira ya 3 tahunan ya. 3 tahun dapat 15 juz. Saya tidak tahu metode pastinya seperti apa, tapi standar ya diulang-ulang pagi sore. Pokoknya setiap pagi dan sore harus murojaah atau mengulang dan menambah. Harus disimakkan terus saja. Ya nyatanya bisa. Saya kira kita juga bisa lah. Yang kurang disiplin aja dengan waktu yang kita buat. Dia teman-teman itu berada di lingkungan yang kondusif ya. Jadi nyantri kalong, kuliahnya di UIN tapi pulangnya ke pesantren itu khusus. Dan ternyata juga aktivis, artinya bukan orang yang nganggur untuk hanya menghafal dan kuliah gitu. Dia aktif kemana-mana. Bisa, berarti kita mungkin juga bisa. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mulai bukan dengan buka Riyadhus Shalihin ya. Saya ingin cerita kemarin itu saya ada diskusi dengan teman terkait dengan Muhammadiyah yang dianggap mengalami krisis dai, krisis ulama. Jadi ranting-ranting pengajian di ranting-ranting itu banyak mati karena nggak ada yang ngisi gitu. Kalaupun ada bisa ngisi itu ya sekedar kultum bisa, tapi begitu ditanya agak dalam itu jawabannya biasanya ngambang. Jadi rata-rata begitu dianggap kekurangan ulama. Lalu dianalisis itu begini, salah satunya lah ini. Jadi memang amal-amal usaha kita itu kan banyak sekali. Kenapa kok amal usaha itu tidak mampu mencetak ulama itu? Jadi semangat ini menurut teman saya itu, dia sekarang sedang menyelesaikan studi di Azhar, sudah 20 tahun tinggal di sana. Ya karena semangat dari amal usaha kita itu semangat pelayanan. Jadi semangat amal soleh aja, tidak berangkat dari ingin melakukan kaderisasi ulama. Tak pikir-pikir ya mungkin ada benernya. Jadi semangat amal solehnya itu kemudian berbuah amal yang banyak, tapi kemudian kita kewalahan untuk mencetak orang-orang yang mengelolanya. Kemudian beliau membandingkan dengan Azhar. Al-Azhar itu ternyata tidak hanya universitas loh teman-teman. Al-Azhar itu yayasan lah. Yayasan yang punya mirip Muhammadiyah. Jadi punya mulai TK sampai perguruan tinggi, kemudian
klinik-klinik kesehatan, rumah sakit dan seterusnya lah. Jadi Al-Azhar itu terkenalnya kan universitas, tapi ternyata di sana itu ya sama. Nah, semangatnya di pendidikan Azhar itu adalah kaderisasi ulama. Itu motivasi awalnya. Nah, diskusinya kemudian berkembang sampai pada kalau kita mau melakukan kaderisasi ulama, apa sih sesungguhnya yang harus kita tanamkan. Misalnya kemudian kita melakukan kaderisasi ulama di kalangan teman-teman muda Muhammadiyah. Ya, kalau yang saya pahami kan ulama itu paling ya yang untuk bisa melakukan istimbat hukum atau untuk bisa melakukan penggalian hukum, bisa ijtihad sendiri, itu paling dia harus bisa bahasa Arab, kemudian ada ulumul Qur'annya, ada mustalah hadisnya, ada misalnya usul fikihnya. Kemudian ternyata banyak, kita perlu menanamkan banyak hal yang itu di sekolah-sekolah kita memang enggak diajarkan. Misalnya saya coba kemarin lihat kurikulum di Mu'alimin itu memang juga lulus itu masih harus menambah lagi kira-kira begitu. Jadi saya coba cari catat ya, kira-kira seandainya kita mau melakukan kaderisasi ulama itu ilmu apa saja toh yang kemudian perlu kita kaji bersama-sama. Misalnya nih ya, ini anu saja, ore-orean aja. Kita perlu pertama ya kalau bahasa, karena khasanah klasik kita itu kan berangkat dari berbahasa Arab. Ulama-ulama kita itu berbagai macam disiplin itu semua berbahasa Arab, sehingga memang satu bahasa. Yang kedua, ulumul Quran. Ulumul Quran itu ya bagaimana menafsirkan Al-Quran mulai dari sederhananya tajwidnya sampai kemudian kaidah-kaidah tafsirnya, mustalah hadis, bagaimana kemudian memahami hadis mulai dari mana yang sahih, mana yang dhaif, sampai macam-macamnya lah. Dan usul fikihnya, ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kalau teman-teman pernah dengar ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Qadariyah, nah seputar itulah. Pelik-peliknya banyak sekali nanti dalam itu. Misalnya mantik itu ilmu logika ya. Mantik misalnya. Fikih, syarah hadis, tafsir, tarikh tasrik. Tarikh tasrik itu pensyariatan. Sejarah pensyariatan misalnya. Apa yang disyariatkan di awal ketika di Makkah, apa yang di Madinah, bagaimana kemudian proses munculnya ilmu-ilmu. Usul fikih itu kan nggak ada zaman Nabi. Fikih juga nggak ada zaman Nabi. Misalnya macam-macam itu nggak ada zaman Nabi. Itu muncul kemudian setelah memang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah agar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, itu munculkan ilmu-ilmu baru itu. Tarikh tasrik, sejarah pensyariatan itu. Kemudian ada ya fikih mazhab yang terkenal sampai hari ini hanya 4 ya, paling 5 kalau yang, tapi sumnya banyak ya. Ada fikih muqaranah atau perbandingan fikih dan seterusnya. Nah, barangkali itu bisa menjadi apa ya, bahan-bahan ketika kemudian saya dengar Piyungan mau membuat boarding ya, yang timnya katanya ada Mas Andi Sire itu buat boarding. Saya kira bisa kemudian semangatnya tidak sekedar tren, tapi kita ingin kaderisasi ulama misalnya, sehingga sejak awal sosok alim yang ingin kita ciptakan seperti apa, itu tidak sekedar bisa sekolah-sekolah kita kan lulus UNAS kemudian bisa sekolah yang lebih tinggi. Nah itu sekedaran ya, curhatan awal yang baru hari-hari ini saya diskusikan. Jadi biar kita juga bisa menjadi pemantik kalau teman-teman mungkin mau menanggapi. Tapi sebelum kita lanjutkan, berhubung gitu kan ini di teman-teman sudah terhidang, monggo dirahapi berdoa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tuan rumah ya.
Enggak, sudah teman terakhir. Dalam ini teman-teman, ya tadi itu aja. Tadi itu bukan materi yang mau saya sampaikan, tapi maksud saya biar apa yang menjadi pikiran sehari-hari ini itu nanti juga dapat masukan lah dari teman-teman. Saya tadi itu membaca tema yang di Muhammadiyah jarang, tidak lazim dibahas itu. Tidak lazim dibahas karena saya cari alasannya hal yang terkait dengan hal terkait dengan apa namanya ya, yang gaib-gaib itu kan jarang dibahas Muhammadiyah ya. Misalnya ketika di sebuah rumah ada hantu gitu kan, ada hantu, kemudian saya pernah ditanya soalnya, Mas, di rumah saya tuh ada hantunya, terus gimana? Ibu saya tuh sering diwerui gitu. Nah, jawaban Ustadz Muhammadiyah itu biasanya standar. Dienggo okeh ngajine, diokahi salat sunate, engko hantune lunga dhewe gitu kan. Tapi kemudian jawabannya ternyata isih wis di ngono Mas, isih tetep ketok itu. Nah, itu jarang dibahas Muhammadiyah. Sehingga enggak terjawab itu. Kemudian tentang misalnya ada apa ya, berita-berita seputar hari kiamat, akhir zaman akan ada dajjal, akan ada, itu jarang kita kasih ya di Muhammadiyah. Saya coba cari alasannya kenapa tahu begitu. Saya belum ngecek langsung ya, tapi saya dapat jawaban dari orang itu. Kebanyakan hadis-hadis seputar itu tuh hadis ahad, sehingga Muhammadiyah kurang untuk mengkaji. Jadi hadis ahad itu dibanding mutawatir itu lebih lemah gitu. Meskipun status periwayatannya sahih gitu. Nah, hadis ahad itu gini. Hadis ahad itu. Jadi hadis itu ada beberapa tingkatan ya. Hadis yang jalurnya banyak sekali itu namanya mutawatir. Jadi Nabi itu mulang ngaji iki pas oke banget sahabat itu. Kemudian masing-masing sahabat itu nyeritake ning anake misalnya atau ning muridé, nanti nyeritake meneh sampai ke Bukhari, itu jalurnya banyak sekali. Nah, itu mutawatir. Ahad itu jalurnya sedikit gitu loh. Jadi paling Nabi ketemu ming wong siji diceritani, wong siji kuwi nyeritake ning muridé digulai jalurnya yang ming satu itu. Nah, meskipun ahad itu ada 3 macam juga. Ada ahad itu namanya hadis masyhur. Masyhur itu 3 jalurnya. 3 sampai 10 itu dianggap masyhur. Arti bahasanya terkenal. Jadi perawinya jalurnya itu di bawah 10, di atas 3 itu masyhur. Kemudian aziz. Aziz itu jalur periwayatnya cuma 2. Jadi digulai Bukhari itu diurutke ketemu Nabi iki mung ana 2 jalur. Nah, ada namanya hadis gharib. Gharib itu cuma 1, ming satu-satunya. Tidak ada jalur yang lain. Nah, baik gharib, aziz maupun masyhur itu sama-sama disebut hadis ahad, bukan mutawatir. Nah, banyak hal yang terkait dengan yang gaib-gaib tadi itu kebanyakan hadis ahad. Saya dapat jawaban begitu. Maksudnya saya nggak ngecek ya hadis ahad tenan ora, saya nggak ngecek. Nah, saya ingin membahas ini terkait dengan mimpi, teman-teman. Ada 7 hadis mau saya bacakan aja terkait dengan mimpi. Mimpi itu nek cara Jawa ana 3 werna. Sebelum bicara hadis, ana impen kuwi ming gawaning jadi terbawa ketento dek melek sadurunge turu. Jadi sadurunge turu kuwi mikirke apa, ngangen-angen apa duwe kepinginan apa, itu masuk ning mimpi. Terus ketento ya. Ngimpi sing nomor 2, cara Jawa ini bukan hadis ini. Itu ngimpi sing godaning jin lan setan. Biasanya ngimpine medeni. Uyak-uyak medi kok. Nah, begitu.
Sing nomor 3 itu mimpi sing kadang dadi kenyataan. Ning Jawa diistilahke puspotajem. Istilahnya itu. Jadi itu nyata itu. Makanya sing nyok dititeni meskipun kadang-kadang nek tidak hati-hati itu akan menjadi syirik ya. Nek ngimpi kaya ngene engko bakal ngene. Wis sakjane ming niteni saja. Orang Jawa niteni itu menjadi firasat. Dalam Islam, nah ngimpi itu ada beberapa keterangan. Yang pertama itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, lam yabqa, tidak lagi tersisa minan nubuwati, dari kenabian, ila kecuali al mubasyirat. Mubasyirat itu basyir itu kabar gembira. Mubasyirat. Kalau sahabat bertanya, wa mal mubasyirat niku napa Kanjeng Nabi? Qala, Nabi menjawab, ar-ru'ya as-shalihah. Ru'ya niku impen, mimpi. As-shalihah, mimpi yang baik. Jadi ada kalanya menurut keterangan hadis ini rawahunya Bukhari. Menurut keterangan hadis ini, mimpi itu bisa bermakna seperti pesan kenabian yang tersisa. Bahasa lainnya ilham. Jadi kadang-kadang ilham itu bisa sampai melalui mimpi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua, wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza apabila iktaroba, telah dekat az-zamanu, zaman, artinya zaman itu telah dekat masa akhirnya, jadi wis meh berakhir gitu, menjelang kiamat gitu. Iktaroba, telah dekatlah zaman, lam takat ru'ya al-mu'min, hampir-hampir nyata gitu ya. Ar-ru'ya al-mu'min, mimpi orang yang beriman. Lam takat ru'ya al-mu'mini takzibu, hampir-hampir mimpi orang mukmin itu tidak bohong. Jadi mimpinya orang mukmin itu kebenaran gitu. Lam takat ru'ya al-mu'min takzibu, hampir-hampir mimpi orang mukmin itu tidak berbohong. Wa ru'ya al-mu'min, dan mimpinya orang beriman itu juz'un, bagian, min sittatin wa arba'ina, satu bagian dari 46, dari 1/46 juz'an, bagian minan nubuwah, dari kenabian. 1/46 juz'un min sittatin wa arba'in. Juz'un itu satu bagian, min sittatin wa arba'in, dari sittah itu 6, arba'in itu 40. Dan nek Arab iki le maca ngene iki, 6 dan 40. 46 iki nulis 6 dan 40. Sittah wa arba'in. Nah, itu kan arba'ina sittah. 46. Sittah wa arba'in, 6 dan 40. 1/46 juz'an, bagian minan nubuwah, dari kenabian. Jadi di awal tadi tidak tersisa tanda-tanda bukan tanda ya, tidak tersisa pesan-pesan kenabian itu kecuali al-mubasyirat gitu. Mubasyirat itu apa? Mubasyirat itu mimpi yang baik. Nah,
di hadis yang kedua ini 1/46 dari pesan kenabian itu ada dalam mimpi orang-orang yang beriman. Saya juga nggak tahu kok angkanya 46 ya, 46 ini. Ya manut wae. Ini rawahunya muttafaqun alaih. Muttafaqun itu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin dalam yang lain, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsa. Sebenar-benar kamu impian ialah yang benar tutur katanya. Hanya mimpi ini menjadi tadi bagian pesan kenabian. Ilham lah, bahasa lainnya saya menggunakan ilham. Pesan dari Allah pada kita, orang-orang biasa. Nah, kepada Nabi ada di wahyu. Pada kita ya pesan ilham ini tadi. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala berkata, qala Rasulullah bersabda, man ro'ani, man barang siapa ro'ani melihatku, fil manami dalam tidur, fasayaroni maka dia akan melihatku fil yaqadhati di dalam terjaga. Yastaiqidu itu tangi. Dalam terjaga, la yatamassalu tidak menyerupai asyaitonu setan itu bi terhadapku. Jadi kalau mimpi bertemu aku itu seakan-akan nyata karena setan tidak berani menyerupaiku. Artinya ada potensi kita ketemu siapa dalam mimpi itu godaan setan. Ning nek sing ditemoni iki Nabi itu bukan setan. Ya. Dia fasayaroni fil yaqdati. Dia bertemu Nabi. Saya kemarin nonton di TV One atau Metro itu. Yusuf Mansur dan dua anaknya diwawancarai mengaku mimpi bertemu Rasul dan Abu Bakar. Di mana? Di Mirza Mansur. Jadi dia cerita kalau dia kan hafal Al-Quran 30 juz, kemudian mimpi bertemu Rasul, Abu Bakar dan beberapa sahabat itu, terus dikasih nasihat. Nah itu diwawancara di TV ya, wallahu alam betul tidaknya. Tapi kalau menurut hadis ini, kalau bertemu dengan Rasul itu beneran karena setan tidak berani menyerupai Rasul. Ya meskipun kita belum tahu wajah Rasul kayak apa. Nah yang ketemu liane bisa jadi itu hanya setan yang membo-membo jadi masuk neng alam tidur kita itu. Gimana? Suaranya Rizal kayak gitu. Moga-moga aku nang iki ketemu kowe ya. Khawatir engko ndak ndak dadi suudzon. Iya, hadis yang keempat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, annahu suhunya dia sami'a mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala." Idza apabila ra'a melihat ahadukum salah seorang di antara kamu ru'ya mimpi yuhibbuha yang dia menyukainya, artinya mimpi yang menggembirakan, fa innama maksudnya dia mimpi itu minallahi dari Allah Ta'ala yang maha tinggi, fal yahmadillaha 'alaiha, dan hendaknya dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Hamidayah madu memuji. Jadi nek mimpi apik kon
memuji Allah. Kon maca alhamdulillah lah, kalau lisannya alhamdulillah. Wal yuhaddisu biha, dan silahkan diceritakan mimpi baik itu. Wa fi riwayat dan riwayat yang lain, fala yuhaddisu biha illa may yuhibbu. Jangan diceritakan kecuali dengan orang yang dia sukai. Jadi orang-orang dekat lah gitu. Ada riwayat yang mengatakan jangan ceritakan ning ya terbatas aja sambar wong ceritane. Nah, wa idza dan apabila ro'a melihat ghairu zalika, selain yang demikian itu, maksudnya sing nyenengke, mimma dari apa-apa yakrohu yang dia enggak suka, ngimpi sing ra nyenengke, sing elak itu. Tuh ya guguk. Fa inama maka tuhnya dia itu minas syaitani, dari syaitan. Fal yasta'id, hendaknya dia bertawud membaca a'udzubillah min syarriha, dari keburukannya. Wala, dan tidak perlu yazkurha, menceritakannya li ahadin, kepada seseorang, fa innaha, karena sesungguhnya mimpi yang buruk itu la yadurru, tidak menjadi bahaya bagi dia. Jadi nek ngimpine elek itu bisa jadi dari setan, enggak perlu diceritakan. Insya Allah tidak membahayakan itu. Di sini fa innaha la yadurruhu. Sesungguhnya mimpi yang buruk itu tidak membahayakan. Muttafaqun alaih, dari Bukhari Muslim. Muttafaq alaih itu Bukhari Muslim. Saya bacakan terjemah bebasnya ya. Jangan diceritakan. Jika mimpi yang menakutkan maka itu dari setan, hendaknya berlindung pada Allah dan tidak usah dibicarakan kepada orang lain, karena tidak akan ada bahaya baginya. Hadis berikutnya tentang mimpi. Wa Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Nabi bersabda, ar-ru'ya shalihah wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu, dan yang buruk minas syaitan, dari syaitan. Faman barang siapa ro'a melihat syai'an sesuatu, yakrohuhu, yang dia membencinya, tidak menyukainya, fal yang fus an shimalihi, hendaklah dia meniup ke arah kirinya salatan 3 kali. Iki udah bid'ah ono hadis iki. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Jadi kon meniup ke kiri 3 kali. Wal yata'awwad, dan bertawud, minta perlindungan, minas syaitani, dari syaitan. Fa innaha, maka yang sesungguhnya dia yang demikian itu la yadurru, tidak membahayakannya. Jadi kon nek ngimpi sing elek terus kon meniup ke kiri 3 kali terus minta perlindungan pada Allah. Saya tidak bisa merasionalisasikan ini. Jadi ngopo kok kon niup kondamu setan, ini butuh sarah ya. Saya enggak butuh sarah. Ya. Yang berikutnya. Mau kondamu ping 3. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhonya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza ra'a ahadukum, jika mimpi salah seorang di antara kamu ya dengan impian yakrohuha, yang tidak dia sukainya, fal yabsuk, ikon itu malah, maka adalah dia meludah an yasarihi, dari ke arah kirinya salasan 3 kali. Wal yasta'id billah, dan minta perlindungan pada Allah, minas syaitani, dari syaitan, salasan 3 kali. Fal yatahawwal,
an jambihi, dan adalah dia berubah atau mengubah dari posisi tidurnya ala zikana alaihi yang semula. Jadi bar istighfar ping 3 terus le turu posisine diganti. Rasa takon walang ya, walang le turu piye merah. Yang ke-7, wa an Abi al-Asqa Wasilah bin al-Asqa, dari Abu Asqa Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah bersabda, inna min a'dhamil firo, sesungguhnya kedustaan yang besar, di antara kedustaan yang besar adalah ayat da'iyar rajulu ila ghairi abihi, menyebut laki-laki yang bukan bapaknya sebagai bapaknya. Jadi orang ngakoni bapaknya ini ngakoke wong liya gitu loh. Bahasa apa terjemah bebasnya, sebesar-besar kedustaan adalah kalau seseorang mengakui turunan yang bukan turunan ayahnya. Jadi berbohong dalam kaitan dengan keturunan. Yang kedua, au yuriya ainahu malam taro, atau dia berdusta tentang impian yang tidak dilihatnya. Yuriya ainahu malam lam taro, yang dia tidak lihat. Jadi nyeritake ngimpi ini sajane mengapusi. Dianggap itu kedustaan yang besar. Berarti ngimpi ini sesuatu yang serius ya dalam agama ya. Nah, nek kok ngono sih. Ayakula akan yang ketiga ya, yang dianggap kedustaan yang besar tadi. Ayakula ala Rasulillah, akan berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yakul, apa yang Rasul tidak mengatakan. Jadi berdusta atas nama Nabi ya, ini parah banget ini. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Jadi ini teman-teman beberapa hadis terkait dengan mimpi. Dalam sejarah mimpi banyak juga yang itu merupakan petunjuk dari Allah. Misalnya kisah Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf itu juga beliau terkenal sebagai nabi yang ahli tafsir mimpi. Pada saat beliau di penjara karena difitnah berbuat nakal terhadap Zulaikha, Siti Zulaikha, Sayyidati Zulaikha. Kemudian di penjara beliau ketemu beberapa orang yang pada saatnya kemudian ngimpi, wong loro ki ngimpi. Impene sing siji apa itu? Tidak mengenakkan, yang satu menyenangkan itu. Saya lupa ceritanya itu. Yang satu kemudian diterangkan oleh Yusuf sebelum jadi nabi itu ya. Besok kamu akan dihukum mati. Yang satunya besok kamu akan dibebaskan. Nah, pada saatnya kemudian Perdana Menteri atau apa itu ya, suaminya Zulaikha itu ngimpi itulah ada sapi, 7 sapi yang gemuk-gemuk memakan 7 sapi yang kurus-kurus. Kemudian dia cari ahli tafsir mimpi, ketemu orang yang dulu temannya Yusuf di penjara yang dikeluarkan itu. Nah itu semua cerita, di penjara itu ada ahli tafsir mimpi itu namanya Yusuf, dipanggil aja, panggil suruh nerangkan. Dan Yusuf menjelaskan kalau besok ada satu masa di mana 7 musim itu makmur berlebih, disusul 7 musim berikutnya yang pada kelik. Nah itu mimpi juga. Ya, mimpinya Nabi Ibrahim, tapi ya mimpinya nabi-nabi soalnya.
Mimpi Nabi Ibrahim kon menyembelih anaknya. Nek jenengan ana sing ngimpi kon mbelih anake aja ya. Aja disembelih. Karena ya ini yang tidak menyenangkan bisa jadi dari setan. Orang Jawa juga niteni ya, meskipun ini hati-hati. Saya lagi hati-hati jangan sampai kemudian menjadi semacam tahayul atau apa. Nek ngimpi cokot ulo ada di manten. Tapi ada ya, saya enggak memang tidak pernah membahas kalau itu belum kejadian. Meninggalnya simbah saya itu juga ada informasi awal itu dari mimpi dan bapak saya. Orang Jawa tuh digaduk-gaduk Tapi sebelum itu ya karena kita nggak pernah bahas itu ya, jadi kalian bahas ya sebar meninggal itu. Simbah saya itu beberapa waktu sebelumnya itu koyo wong diarak itu. Diarak wong kok sangat depan sendiri. Mbak Putri sing ngimpi, Mas ditake. Asal ki ngimpi wong ngene, apa paling arep mati. Simbah itu nyali ngono kuwi. Dengan santainya karena kan kita juga tidak terbiasa, tidak dibiasakan untuk ngurusi impen lah tahu itu. Nah, pesan itu apa itu pesan ya itu bahasa ya setelah beliau meninggal. Nek bapak saya itu 2 kali ya ibu saya tuh ngimpi gitu. Ya wallahu alam ini pesan atau gangguan setan. Jadi yang pertama itu naik mobil berdua, bapak drivernya, terus tiba-tiba mobil itu berhenti, bapak turun, terus melaku lunga. Sampai seru banget tadi. Belum banyak. Jadi ikonya bilangnya saya ikonya. Ya. Kemudian jalan itu sampai hilang, enggak kelihatan. Ora pamit, tidak pakai pamit, tidak pakai kata-kata apa-apa, medun terus lunga. Terus baru kuwi disusul ngimpi itu ibu itu ewuh mantu sing dimanten nikahke bapak. Tapi tidak ada pengantin perempuannya. Itu hanya sekitar 1-2 bulan ya setelah meninggal itu. Terus yang sibuk dalam acara manten itu Pak Lek saya. Lembah aja bareng bapak nggak ada. Mimpi kuwi dan Pak Lek itu yang berperan sangat banyak pada saat bapak nggak ada itu, bapak meninggal itu. Oh, wong Jawa iki nyok nginteni ngene iki po yo. Ya, itu nek menurut hadis ini kan ada sebagian itu pesan ya. Meskipun tidak semuanya. Nah, Muhammadiyah memang tidak banyak ngurusi hadis-hadis yang seperti ini karena ini juga rawan tahayul kalau kemudian tidak hati-hati. Bahas ini kira aku saben impen sudah ditafsir gitu kan. Tapi kalau tidak dibahas, hadis saja membahas itu kan. Hadisnya membahas kalau kita nggak bahas. Nah ini yang kemudian perlu kehati-hatian. Saya kira itu pemantik diskusi aja lah. Sudah jam 9:30. Nah, saya kembalikan pada pembicara. Kalau ada dialog, saya persilahkan. Yang menjawab tidak harus saya, tapi kita bisa saling melengkapi dengan ilmunya masing-masing. Ya, dan nanti ya tidak ada persoalan tersisa. Kalau ada nanti kita jadikan PR untuk dicari jawabannya. Terima kasih. Saya kembali pada
pembawa acara ini jenengan. Oh, saya gini mau tanya. Monggo, silakan. Terima kasih pada Saudara Purwani setelah mengisi kajian pada malam hari. Dan tadi banyak sekali berkaitan dengan hadis-hadis itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan hadis-hadis mimpi begitu. Mohon silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, kemudian mau ada yang diucapkan, silakan. Monggo. Perlu dikasih untuk bicara tadi ini secara alam bawah sadar anu ki Mas Edi. Posisinya seperti apa ini? Wilayahnya ini mungkin banyak ya. Oh ya, apa namanya? Dari tadi yang murni hadis ya. Dari perspektif yang lain, kalau kemudian itu orang itu melihat dari ilmunya ya. Kalau seorang psikolog itu dia hanya akan mengatakan bahwa itu bisa jadi terbawa dari apa yang dia pikirkan, kemudian masalah yang sedang dihadapi dan seterusnya. Saya juga nggak tahu nek sing ngimpi ki wong turu, nek wong semaput ngimpi ora ya? Orang ya, karena kan mungkin Pak tadi tahu ada tingkatan orang tidur itu kan. Orang dihipnotis, orang tidur, orang pingsan, sampai orang koma itu kan tingkatan-tingkatan tidur itu. Monggo yang menanggapi. Ustaz Rizal mungkin? Ustaz Rizal dalam kok. Mintanya Ustaz. Monggo. Ini berkaitan apa namanya untuk tadi mimpi mimpi Rasulullah Rasulullah memang itu memang atau kemudian setan tidak bisa atau kemudian tidak tadi bahasanya terjemahan adalah tidak berani untuk kemudian menampakkan menyerupai Rasulullah. Nah ini yang pertama, apa kemudian tanda-tanda kita bermimpi Rasulullah itu seperti apa? Karena saya juga pernah dengar cerita ada yang kemudian mimpi, tapi tidak jelas mimpinya gitu. Dalam arti itu cuma mimpi putih dan kemudian tidak jelas putih ditanya itu tidak wajahnya seperti apa dan sebagainya, tidak bisa menggambarkan. Tapi beliau atau kemudian dia itu berani berstatement bahwasanya itu sudah pasti, dalam arti memastikan gitu. Nah ini apa kemudian ada ciri-ciri yang kemudian ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam hadis-hadis gitu. Yang kedua juga kemudian berkaitan dengan ketika kita mimpi bertemu Rasulullah gitu. Ini apa kemudian tanda-tanda memang kedekatan kita dengan Rasulullah, dan nanti amalan-amalan kita memang sudah ya baik, bagus. Kalau tadi anaknya Yusuf Mansur itu hafal 30 juz, memang orang-orang yang kemudian bisa bermimpi dengan Rasulullah itu memang keadaan kondisi imannya baik, atau amalan-amalan yang kemudian diamalkan memang sudah baik. Mungkin itu. Ya, Habis ya. Pertama, tandanya mimpi Rasulullah apa? Tidak ada keterangan ya. Dan mungkin orang akan bisa membantah begini. Wong roh Nabi wirung tahu kok bisa ngentarane kuwi Nabi. Jadi kalau yang saya pahami, orang mimpi itu kan kita rasa bahwa itu itu Rasul, itu siapa itu kan kita bisa merasakan itu. Sebatas itu saja. Kemudian ciri-ciri yang lain saya tidak mendapatkan keterangannya, Mas. Jadi tidak bisa menjelaskan ciri-cirinya apa kalau itu ketemu Nabi. Apakah sinar putih atau wajah atau apa? Ya, tidak ada keterangannya. Kemudian bagaimana biar ketemu Nabi? Apakah kemudian melakukan amal-amal soleh? Saya kira berdoa aja. Kita kalau pengen berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah janji doa kita akan dikabulkan. Berarti dengan berdoa yang sungguh-sungguh bisa. Apakah kemudian orang-orang soleh yang akan ditemui Rasul dalam mimpinya
ini pengalaman orang sangat pribadi ya, yang tidak bisa diteorikan itu loh. Karena tidak bisa diteorikan, maka tidak bisa dirumuskan bahwa kalau ketemunya adalah kalau orang kriterianya begini, kalau saya kira enggak bisa begitu. Jadi ini hal yang sangat alamiah, kehendak Allah. Entah siapa yang mau diberi kesempatan itu ya, wallahu a'lam. Nah, hanya kalau kita pengen, rumusnya berdoa gitu. Allah menyuruh kita untuk berdoa apapun itu. Saya pernah cerita belum ya tentang contoh-contoh doa dikabulkan itu, meskipun hanya sepele. Ada seorang tahanan berdoa jaluk odol itu dikasih itu. Belum pernah baca dia di sini ya. Jadi ada saya baca saya bacanya di web itu. Di web yang kemudian saya cari webnya ketemu, kemudian di-share ke media sosial, berkembang sampai mana-mana itu. Jadi orang berdoa itu dengan doa yang sangat sungguh-sungguh, insya doanya dikabulkan betul. Bahkan doa-doa yang sepele, apalagi doa yang serius gitu. Ceritanya itu lucu itu. Jadi ada seorang tahanan itu tidak bisa bersih-bersih sempurna karena sabunnya mandi tanpa sabun, tanpa dia tidak gosok gigi, tidak apa, itu rasanya ora betah-betah wae. Bukan karena di penjaranya, tapi karena nggak bisa sikatan ora rasa sabunan itu. Maka dia itu berusaha minta ke penjaga, minta begitu, nggak diberi, terus berdoa. Berdoanya sepele, aku nek mandi rasa sabunan rapune nek ora sikatan berhari-hari ora betah itu. Gusti Allah nyuwun diparingi sikat gigi karo odol. Itu dia mintakan sungguh-sungguh gitu. Nah, beberapa hari kemudian itu ada tahanan baru. Ini bukan penjara, tapi tahanan. Jadi sebelum pengadilan itu loh. Nah, bengi-bengi ana wong anyar ditangkap. Isih dia masih bawa barang, masih pakaiannya itu bukan pakaian tahanan itu. Ditangkap malam-malam, kemudian ketemulah sama orangnya, ditanya, Anda ini siapa? Saya itu sebenarnya orang nggak salah. Tadi di jalan terus ditangkap, masukkan sini, mungkin salah tangkap ya. Nah, gitu. Nah, pagi harinya bangun tidur itu orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Jangan menduga ini makhluk, saya bukan ya. Nah, dia tanya ke penjaganya, tadi malam kan ada tahanan baru kok nggak ada Pak? Oh ya biasa, setelah tangkap wis metu ngarepe subuh mau. Oh, gitu. Saking senenge barang-barangnya ditinggal. Openono. Begitu dibongkar tasnya itu isinya odol karo sikat. Pas lagi dengan sikat. Nah itu kemudian kita lihat dia ceritakan itu. Wallahu a'lam ya. Apa wong kulaan odol salah tangkap atau orang apa enggak tahu gitu kan. Tapi kemudian itu menjadi cara Allah mengabulkan doa tadi loh. Artinya ndonga wae Mas. Nek ketemu Nabi berusaha berdoa. Boleh ngabulke kapan tapi yakin insyaallah dikabulkan. Dan ada berdoa itu harus yakin karena innallaha wallahu inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Ada satu hadis qudsi mengatakan aku inda dzanni abdi bi, sesuai prasangka hambaku terhadapku. Jadi nek ndonga karo ragu-ragu ya ora kelakon biasanya. Ndonga dengan mantap dan yakin prasangka kita pada Allah akan mengabulkan, kalau dikabulkan. Ya nek lebih mantap kemudian ikhtiarnya adalah memperbanyak amal solehan gitu. Karena dosa dan maksiat itu menjadi penghalang doa. Jadi kan hubungannya ke sana. Nek hadis menceritakan kriterianya sing ditemui Nabi dalam mimpi itu yang seperti apa enggak? Saya enggak menemukan hadis. Itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Begini Pak Tani. Pertama, memang ya bisa saja kekhawatiran itu. Orang-orang setelah Rasul itu kan
hanya berusaha mensistematisasikan ilmu, kemudian mencari metode yang pas, yang paling mirip dengan Nabi untuk menyampaikan Islam. Lalu diamatilah bagaimana Rasul berdakwah. Oh, ternyata ayat-ayat yang turun di Makkah di awal-awal itu ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid misalnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema umum, tema-tema tentang sebenarnya orang minta tauhid Pak tadi. Tema-tema tentang kesetaraan, tema-tema tentang keadilan, tema-tema tentang ya, yang begitu. Sementara yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual itu belakangan. Nah, maka kemudian disimpulkan, oh kalau gitu akidah dulu, kemudian baru begitu. Kalau Rasul bagaimana? Kalau Rasul sebenarnya Rasul kan manut saja skenario Allah menjalankan beliau mendapatkan wahyu ini wahyu itu ya dengan sistematika yang tidak sama dengan kita. Kalau Rasul dituntun oleh Allah itu dan metodenya banyak sekali. Ketemu dengan orang yang model begini, Rasul menyampaikan pertama apa? Ketemu orang yang model begitu, Rasul menyampaikan pertama apa? Amal yang paling baik apa tuh Rasul itu? Orang sing salat ra tau tepat waktu ya amal yang paling baik itu salat pada waktunya. Ana sing wong yo wani wong tuane amal paling baik itu birrul walidain. Jadi Rasul itu menggunakan metode dakwah yang tepat pada orang yang tepat. Nah, kalau kemudian dikatakan kenapa awalnya akidah dulu, saya lebih melihat ulama mensistematisasikan dari sejarah turunnya ayat-ayat itu loh. Antara ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum kemudian dengan hal-hal yang furu' yang bagian-bagian. Al-Ikhlas itu di awal sekali. Kemudian kalau perintah-perintah ibadah yang bersifat praktis ritual itu belakangan setelah di Madinah. Maka perintah puasa, perintah zakat, perintah itu kan sudah belakangan dibanding perintah untuk misalnya tentang tauhid itu, sehingga dianggap tauhid itu di awal. Dan kalau kita lihat sistematika buat misalnya semacam bangunan, ya tauhid itu jadi fondasi jika di awal. Itu saja kemudian. Nah, itu akan berbeda ketika kita berdakwah. Rasul mencontohkan berdakwah itu ya sangat fleksibel sesuai dengan lughatu qaumihim itu. Bahasa kaumnya, situasi kaumnya seperti apa, maka berdakwahnya akan menyesuaikan dengan situasinya itu. Saya memahaminya begitu. Kalau bicara buku-buku itu pertama kali bukan bukan tafsir loh, Thaharah itu. Nek maca fikih sunnah itu Thaharah. Kemudian Bulughul Maram kayak enggak salah Thaharah juga kalau salah. Tidak selalu tauhid. Ketemu Muhammadiyah, kalau ketemu Hizbut Tahrir, ketemu Salafi nanti tahapannya beda. Gitu. Ketemu teman-teman Hizbut Tahrir nanti awal langsung di